Perkenalkan, nama saya Richard Depari dengan NIM 24330761. Di sini saya akan mengajak sobat untuk melihat pengelolaan operasional kelapa sawit berbasis FURAP, fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Yang siap panen biasanya warnanya sudah merah oranye dan mulai ada brondolan yang jatuh ke tanah. Nah, buah yang sudah matang ini langsung dipotong dari pohonnya pakai alat khusus biar kualitasnya tetap bagus. Panennya juga harus tepat waktu. Habis dipanen, buah sawit langsung dikumpulin di satu tempat. Dipilih lagi mana yang benar-benar siap buat diproses. Selanjutnya, buah sawit dimasukin ke dalam truk, diisi sampai penuh, siap dikirim ke pabrik. Dan kalau udah penuh, truk langsung berangkat, bawa hasil panen dari kebun menuju pabrik untuk diolah jadi minyak. Deretan truk sawit antri di timbangan pabrik. Satu persatu, muatan ditimbang dengan teliti, memastikan keakuratan dalam setiap hasil. Setelah selesai, truk bergerak maju, naik menuju tahap berikutnya. Di stasiun sortasi, proses seleksi dimulai. Tandan buah segar diperiksa, dipisahkan, dan dinilai kualitasnya dengan cermat. Hanya hasil terbaik yang akan melanjutkan perjalanan. Di tengah aktivitas pabrik yang tak pernah berhenti, tandan buah segar mulai didorong perlahan oleh loader menuju loading ramp. Setiap dorongan membawa hasil panen menuju proses berikutnya. Sesampainya di loading ramp, pintu perlahan dibuka. Tandan sawit pun mengalir keluar, bergerak menuju tahap selanjutnya, yaitu ban splitter. Di sini, tandan-tandan tersebut dipisahkan dan diurai, mempersiapkan buah untuk proses pengolahan yang lebih optimal. Setelah itu, tandan buah segar melanjutkan perjalanan menuju sterilizer vertikal. Satu persatu masuk, hingga ruang sterilizer terisi penuh. Dan saat semuanya telah siap, pintu pun ditutup rapat. Sebuah tahap penting dimulai, memastikan kualitas minyak sawit tetap terjaga dari awal proses. Pintu sterilizer perlahan ditutup, menandakan tandan buah segar telah penuh dimuat, siap memasuki proses penting berikutnya. Di ruang kontrol, operator dengan teliti mengatur suhu dan waktu perebusan. Setiap angka menentukan kualitas hasil akhir. Uap panas bekerja di dalam, melunakkan buah, dan mempermudah proses pemisahan minyak dari seratnya. Beberapa saat kemudian, pintu sterilizer kembali dibuka. Tandan sawit yang telah matang dikeluarkan, siap menuju tahap selanjutnya. Di stasiun thresher, proses pemisahan dimulai. Tandan diputar dan diguncang hingga brondolan terlepas dari rangkanya. Tersisa tandan kosong yang tak lagi berisi. Sementara brondolan segar terkumpul menjadi bahan utama pengolahan minyak sawit. Inilah rangkaian proses yang mengubah hasil panen menjadi sumber energi bernilai tinggi. Brondolan sawit yang telah terlepas dari tandannya kini bergerak naik melalui conveyor, melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya. Perlahan, brondolan masuk ke dalam digester, tempat proses pengolahan dimulai. Di dalam digester, brondolan diputar dan dilumat secara merata, mempersiapkan ekstraksi minyak yang optimal. Hasil lumatan kemudian masuk ke proses screw press, di mana tekanan tinggi memisahkan minyak dari serat. Fiber atau ampas hasil pengepresan keluar sebagai sisa padatan dari proses ini. Sementara itu, minyak hasil press mengalir menuju santrap untuk memisahkan kotoran dan pasir sebelum masuk ke tahap pemurnian selanjutnya. Sebuah proses berkelanjutan yang mengubah hasil panen menjadi minyak bernilai tinggi. Pemurnian, campuran minyak dipisahkan dari air dan kotoran dengan cara disentrifugasi atau menggunakan tangki klarifikasi. Minyak yang telah disaring disebut crude palm oil atau CPO dan disimpan di tangki penyimpanan sebelum dikirim ke pabrik pengolahan. Setelah melalui proses ini, CPO siap dikirim ke pabrik pengolahan lebih lanjut. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, yuk kita kupas bagian-bagian buahnya dan manfaatnya. Buah kelapa sawit tersusun atas 4 lapisan utama. Kulit luar sebagai pelindung, daging buah kaya minyak penghasil CPO, cangkang keras yang melindungi biji, dan inti biji yang menghasilkan PKO atau minyak inti sawit. Dari buah mungil ini bisa hasilkan bermacam-macam produk, dari minyak goreng, sabun, margarin, hingga bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel dan sustainable aviation fuel. Buah kecil, manfaat besar.
Sawit Indonesia bukan hanya sumber energi dan ekonomi, tapi juga bagian dari solusi energi hijau masa depan. Inilah proses pengolahan sawit menjadi minyak goreng di dalam pabrik modern. Mari kita simak prosesnya sampai selesai. What's the conveyor belt? Clear the path here. Tahukah kamu kelapa sawit disebut sebagai tanaman nol limbah? Menurut berbagai riset, lebih dari 90% hasil samping pengolahan sawit masih bisa dimanfaatkan kembali, baik sebagai pupuk organik, bahan bakar, pakan ternak, hingga sumber energi terbarukan. Artinya, hampir tak ada bagian dari sawit yang benar-benar terbuang. Secara umum, limbah sawit terbagi menjadi dua jenis. Limbah padat, seperti tandan kosong, pelepah, serat, dan cangkang, yang dapat diolah menjadi kompos, bahan bakar boiler, dan juga biomass energy. Limbah cair dikenal sebagai POME, Palm Oil Meal Effluent, yang dapat diolah menjadi biogas, biomethane gas, dan juga menjadi land application untuk kesuburan tanah. Dari keduanya, limbah cair merupakan emisi terbesar pada pengolahan kelapa sawit. Dengan metode methane capture, limbah cair diproses menjadi potensi energi baru terbarukan yang kini menjadi salah satu fokus Palemco. Melalui proses fermentasi anaerob, limbah cair sawit dapat menghasilkan biogas, yaitu energi bersih yang kini telah dimanfaatkan oleh PT PN 4 Palemco di beberapa unit pabrik kelapa sawit. Biogas ini tidak hanya menggerakkan turbin listrik pabrik, juga menjadi bahan bakar bagi boiler pabrik. Selain itu, Palemco juga melakukan upgrading pengembangan biogas menjadi biomethane gas dalam rangka turut serta memberikan kontribusi target NDC Indonesia di tahun 2030. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa industri sawit mampu berkontribusi terhadap energi hijau nasional. Setiap 10.000 ton limbah cair sawit bisa menghasilkan hingga 2 megawatt listrik dan menekan 25.000 ton emisi CO2 per tahun, atau setara menanam 1 juta pohon.
Melalui inovasi ini, PAMCO tak sekedar memproduksi minyak sawit berkelanjutan, tapi juga menghadirkan energi terbarukan bagi bumi. Dari sawit untuk bumi lestari, dari PAMCO untuk masa depan yang lebih hijau.